Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Dina Lestari, NIM 19-0078 dari Prodi S1 Farmasi kelas B semester 2 Universitas Kader Bangsa Palembang. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang kelarutan, yang mana video ini seperti yang sebelum-sebelumnya saya buat untuk memenuhi tugas praktikum farmasi fisik. Kelarutan sebagai kontraksi zat terlarut di dalam larutan jenuhnya pada suhu dan tekanan tertentu. Kelarutan dinyatakan dalam liter pelarut yang dapat melarutkan suatu gram zat pelepasan. Zat dalam sediaannya sangat dipengaruhi dalam sifat-sifat fisika dan kimia. Kelarutan atau solubilitas adalah kemampuan suatu zat kimia tertentu, zat terlarut solut, untuk larut dalam suatu pelarut solvent. Kelarutan dinyatakan dalam jumlah maksimum zat terlarut, zat-zat pelarut yang larut dalam suatu pelarut pada keseimbangan. Larutan hasil disebut larutan jenuh. Zat-zat pelarut dapat larut dengan perbandingan apapun terhadap suatu pelarut. Contohnya adalah etanol di dalam air. Sifat ini lebih dalam bahasa Inggris lebih tepatnya disebut miscible. Pelarut pada umumnya merupakan suatu cairan yang dapat berupa zat murni ataupun campuran. Zat yang terlarut dapat berupa gas, cairan lain, ataupun padat. Kelarutan bervariasi dari suatu larutan seperti etanol dan air sehingga sulit larut seperti perak klorida dalam air. Istilah tak larut, insolut, sering diterapkan pada senyawa yang sulit larut, walaupun sebenarnya hanya ada sangat sedikit kasus yang benar-benar tidak ada bahan yang terlarut. Dalam beberapa kondisi, titik keseimbangan kelarutan dapat dilampaui untuk menghasilkan suatu larutan yang disebut lewat jenuh supersaturate yang metastabil. Nah, secara kuantitatif, kelarutan suatu zat dinyatakan sebagai suatu konsentrasi yang terlarut di dalam larutan jenuh pada suhu dan tekanan tertentu. Kelarutan dinyatakan dalam suatu ml pelarut yang dapat melarutkan suatu gram zat. Misalnya 1 gram asam salsilat akan larut dalam 550 ml air. Suatu kelarutan juga dapat dinyatakan dalam satuan molaritas, dan persen. Pelepasan zat aktif dari suatu bentuk sediaannya sangat dipengaruhi oleh sifat-sifat kimia, fisika zat tersebut, serta formulasinya. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kelarutan suatu zat ada 6. Yang pertama pH, yang kedua temperatur, yang ketiga jenis pelarut, yang keempat bentuk dan ukuran partikel zat, yang kelima konstanta dielektrik pelarut, yang keenam adanya zat-zat lain misalnya sulfaktan membentuk kompleks, ion sejenis, dan lain-lain. Yang pertama, pengaruh pH. Zat aktif yang sering digunakan di dalam dunia pengobatan umumnya adalah zat organik yang bersifat asam lemah, di mana kelarutan sangat dipengaruhi oleh pH pelarutnya. Kelarutan asam organik lemah seperti barbiturat dan sulfonade dalam air akan bertambah dengan naiknya pH karena bentuk garam yang mudah larut dalam air. Sedangkan basa organik yang lemah seperti alkoholida dan anestetikal lokal pada umumnya sukar larut dalam air. Bila pH akan diturunkan dengan pertambahan asam kuat, maka akan terbentuk garam yang mudah larut dalam air. Yang kedua, pengaruh temperatur atau suhu. Kelarutan zat padat dalam larutan ideal tergantung pada temperatur. Oleh zat padat dan panas peleburan molar zat tersebut. Kelarutan suatu zat padat dalam air akan semakin tinggi bila suhunya dinaikkan. Adanya panas atau kalor mengakibatkan semakin beragamnya jarak antara molekul zat padat, menjadikan kekuatan gaya antara molekul tersebut menjadi lemak sehingga mudah
terlepas oleh gaya tarik molekul air. Berbeda dengan zat padat, adanya pengaruh kenaikan suhu akan menyebabkan kelarutan gas dalam air berkurang. Hal ini disebabkan karena gas yang terlarut di dalam air akan terlepas meninggalkan air bila suhu meningkat. Yang ketiga, pengaruh jenis pelarut. Kelarutan suatu zat sangat dipengaruhi oleh polaritas pelarut. Pelarut polar akan melarutkan lebih baik zat-zat polar dari ionik. Begitu pula sebaliknya. Kelarutan juga bergantung pada struktur zat, seperti perbandingan gugus polar dan nonpolar dari suatu molekul. Makin panjang rantai gugus nonpolar suatu zat, makin sukar zat tersebut larut dalam air. Menurut Hildebrand, kemampuan zat terlarut untuk membentuk ikatan hidrogen lebih penting daripada kemolaran suatu zat. Misalnya gula, NaCl, alkohol, dan semua asam merupakan senyawa polar sehingga mudah larut dalam air yang juga merupakan senyawa polar. Sedangkan senyawa nonpolar akan mudah larut dalam senyawa nonpolar. Misalnya lemah mudah larut dalam minyak. Senyawa nonpolar umumnya tidak larut dalam senyawa polar. Misalnya NaCl tidak larut dalam minyak tanah. Pelarut pada bertindak sebagai pelarut dengan mekanisme sebagai berikut. Yang pertama, mengurangi gaya tarik antara ion yang berlawanan dalam kristal. Yang kedua, memecah ikatan kovalen elektrolit kuat karena pelarut ini bersifat amfiprotik. Yang ketiga, pembentukan ikatan hidrogen dengan zat terlarut. 4. Pengaruh bentuk dan ukuran partikel. Kelarutan suatu zat akan naik dengan berkurangnya ukuran partikel suatu zat sesuai dengan persamaan berikut. Log S per SO sama dengan 2V per 2303 RTR. Keterangan S sebagai kelarutan dari partikel halus, SO kelarutan zat padat yang ukuran partikelnya lebih besar, R tegangan permukaan partikel zat padat, V volume partikel dalam cm pangkat 2 per mol, R jari-jari akhir partikel dalam cm pangkat 2. Yang kelima, pengaruh konstanta dielektrik. Kelarutan suatu zat pasangan dipengaruhi oleh polaritas pelarut. Pelarut polar mempunyai konstanta dielektrik yang tinggi, dapat melarutkan zat-zat nonpolar sukar larut dalamnya. Begitu pula sebaliknya, besarnya tetapan dielektrik ini merupakan Mohr dapat diatur dengan penambahan pelarut lain. Tetapan dielektrik suatu campuran pelarut merupakan hasil penjumlahan dari tetapan dielektrik masing-masing yang sudah dikalikan dengan persen volume masing-masing komponen pelarut. 6. Pengaruh penambahan zat-zat lain. Sulfakat adalah suatu zat yang sering digunakan untuk menaikkan kelarutan suatu zat. Molekul sulfaktan terdiri atas dua bagian, yaitu bagian polar dan nonpolar. Apabila didispersikan dalam air pada konsentrasi yang rendah, akan berkumpul pada permukaan dengan mengorientasikan bagian ke arah air dan bagian nonpolar ke arah udara. Sulfaktan mempunyai kecenderungan berasosiasi membentuk agregat yang dikenal sebagai mesel. Konsentrasi pada saat misel mulai terbentuk disebut konsentrasi misel kritik, KMK. Teofirin, pemberian serbuk hablur putih, tidak berbau, rasa pahit, kelarutan, sukar larut dalam larutan A, B, dan amonium hidroksida, agak sukar larut dalam etanol, dalam kloroform, dan dalam ether. Stabilitas stabil di udara. Sterilitas oktaf.
Nah, adapun keuntungan bentuk sediaan. Yang pertama merupakan campuran homogen. Yang kedua, dosis dapat diubah-ubah dalam pembuatan. Yang ketiga, dapat diberikan dalam larutan encer kapsul. Yang keempat, kerja awal obat lebih cepat karena obat lebih cepat diabsorpsi. Yang kelima, mudah diberi pemanis, bau buatan, dan pengawet. Dan yang keenam, untuk pemakaian luar, pembentukan larutan mudah dilarutkan. Selain keuntungan, ada juga kerugiannya. Kerugian bentuk sediaan yang pertama, volume bentuk larutan lebih besar. Dua, ada obat yang tidak dapat tersedia dilarutkan. Yang ketiga, ada obat yang sukar ditutupi rasa dan baunya dalam larutan. Nah, teman-teman, jadi itulah tadi penjelasan dari saya. Dapat disimpulkan bahwa kelarutan atau solubilitas adalah kemampuan suatu zat kimia tertentu, zat terlarut solut, untuk larut dalam suatu kelarutan solvent. Nah, adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya tadi, kelarutan suatu zat tadi, ada 6. Yang pertama pH, yang kedua temperatur, yang ketiga jenis pelarut, yang keempat bentuk dan ukuran partikel zat, yang kelima konstanta dielektrik pelarut, yang keenam adanya zat-zat lain misalnya surfaktan terbentuk, kompleks, ion sejenis, dan lain-lain. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.